Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ICT IPB tersayang, balik lagi di podcast ICT IPB. Kali ini edisi perdana. Dan kalau boleh jujur, ini kita take dalam rangka untuk memulai kebiasaan baru di ICT IPB. Tepatnya di Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa sih IT, apa sih ICT, atau teknologi-teknologi yang ada di seputaran situ. Di sebelah saya ada Bapak Juli Adi Santoso. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah Direktur dari Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital IPB. Nah, di episode pertama kali ini, saya Dean Apriana Ramadan itu akan memandu acara kali ini. Nah, santai saja dalam format yang kita bincang-bincang ringan. Sesuai dengan namanya nih Pak Julio, Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital. Sebenarnya kalau sistem informasi kita udah tahu semuanya itu apa. Transformasi digital nih menurut Pak Julio nih apa nih Pak? Nah ini, oke, terima kasih Mas Dean. Jadi kalau kita bicara transformasi digital, ini banyak yang langsung berpikiran tuh ke teknologi. Nah, padahal sebenarnya kalau saya pelajari dan saya baca-baca dan dari pengalaman, itu adalah pandangan yang sebenarnya keliru. Jadi transformasi digital itu sebenarnya adalah bagaimana kita itu mengubah model bisnis atau proses bisnis ya. Dengan menggunakan teknologi digital. Jadi ini beda nih. Kalau transformasi digital itu diarahkan ke teknologi, maka tuh orang tuh pasti kegiatan yang dilakukan tuh pasti saya mau belanja ini, belanja itu dan segala macam. Padahal sebenarnya transformasi digital itu lebih kepada bagaimana kita mengubah model bisnis kita. Dan juga yang penting lagi, satu lagi, bagaimana kita mengajak stakeholder di suatu organisasi, semuanya itu mengarah kepada pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan model bisnisnya. Oke. Kalau yang saya tangkap nih berarti kita nggak sekedar beli alat gitu ya Pak ya, beli komputer, atau tadinya misalnya surat diketik sekarang di scan, nggak kayak gitu? Enggak, bukan begitu. Kan kayak gitu? Bukan begitu. Sebagai contoh begini ya, jadi ini contoh yang paling gampang aja. Kalau dulu kita KRS-an misalkan ya, mahasiswa, kalau di dunia pendidikan ya, kalau di mahasiswa KRS-an itu pertama dia pasti membuka buku panduan ya, yang tebel itu dibuka, dibaca. Yang semester ini yang ditawarkan tuh apa saja sih gitu. Kemudian dia mengisi formulir dan segala macam. Nah, kemudian dia konsultasi dengan pembimbing dan sebagainya. Itu semua model bisnis yang sebelumnya dilakukan. Nah, dengan transformasi digital itu dulu tuh yang ditetapkan atau disusun bagaimana caranya supaya proses ini menjadi lebih efisien. Dan efektif tentunya ya. Efisien dan efektif dua kata yang pasti beda ya. Kalau efisien itu artinya ya waktunya lebih singkat. Kemudian efektif itu ya perangkat yang digunakan itu memudahkan dia gitu. Ya, oke. Kalau begini saya berarti nangkep keywords utama dari transformasi digital itu sebenarnya memudahkan gitu. Memudahkan, betul sekali, memudahkan. Nah kalau transformasi digital menyulitkan ya buat apa gitu ya. Makanya kalau ada pandangan kalau yang sulit kenapa dipermudah itu nggak berlaku lagi di sini. Ada ini nih Pak, ada beberapa pertanyaan tentang transformasi digital ini. Emang butuh budget gede ya Pak ya? Karena tadi Bapak bilang ini kita nggak beli-beli alat tuh mah nomor 2. Yang pertama kayaknya tata kelola dulu dibenerin. Nah ini kayak gimana nih Pak? Betul. Nah jadi jadi model bisnis tadi itu pasti membutuhkan tata kelola yang baik gitu ya. Nah kalau teknologi itu sekarang, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, itu justru peralatan itu makin mudah dan makin murah tentunya. Dulu zaman saya pertama kali menggunakan komputer itu pasti kalau beli perangkat yang kaitannya dengan komputer pasti butuh dana yang besar, tapi kapasitasnya kecil gitu. Kalau sekarang kan dengan teknologi sekarang lebih murah dan kapasitasnya justru lebih memadai gitu. Sebagai contoh misalkan
eh, dalam apa proses pengisian KRS misalkan ya. Kalau dulu kan dibutuhkan jaringan yang pakai kabel segala macam lah. Sekarang dengan akses point dan segala macam, kemudian orang mengisi dengan smartphone dan sebagainya, itu menjadi lebih mudah gitu. Tapi sekali lagi yang perlu dipegang begini, jangan sampai transformasi digital tuh hanya apa ya, menyalin proses konvensional dipindah ke digital, hanya begitu gitu. Sedangkan proses bisnisnya tuh masih seperti itulah, kita tahu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada suatu proses dari satu meja ke meja yang lain, administrasi ya Pak, misalnya ini ya. Oke. Terus kita digitalin tuh nggak sekedar formulirnya kita jadiin digital gitu ya? Betul. Oke. Betul. Jadi bagaimana supaya itu tuh berjalan seefisien mungkin dan seefektif mungkin gitu. Kalau dengan digital tapi mejanya tetap ada 10 dan itu sebenarnya bisa disingkat hanya dengan 3 langkah, kenapa tidak? Nah, ini saya menangkap hal yang menarik nih. Berarti kalau orang yang mau melakukan transformasi digital, dia mau nggak mau harus melihat dulu atau nge-review dulu proses yang udah ada dan kemudian diubah agar mengikuti perkembangan gitu Pak? Iya, jadi oleh karena itu yang kita lakukan di IPB ini pada saat muncul Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital, maka yang pertama kali itu kita menggunakan helikopter view ya untuk melihat bagaimana sih proses bisnis atau model bisnis yang ada ini dan itu bagaimana itu berjalan sekarang gitu. Nah, dengan adanya teknologi sebenarnya itu bisa lebih diefisienkan. Itu yang penting itu. Jadi teknologi itu sebenarnya sebuah tools untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proses. Oke. Ini kalau saya garis bawahi berarti mindset ya Pak, lebih ke mindset gitu. Betul. Ini apa ada hubungannya dengan growth mindset yang sering digaungkan oleh Pak Rektor ya Pak? Ini hubungannya kayak gimana nih? Nah itu ya memang kalau banyak ya, ini sebenarnya banyak pandangan bahwa kalau orang itu bermain di IT itu katanya tempat atau unit yang paling banyak memakan budget. Wah. Karena itu memang salah, karena sebenarnya karena memang IT itu digunakan ya sebagai itu, hanya teknologinya aja. Padahal sebenarnya model bisnisnya itu. Nah, growth mindset itu yang harus kita ubah. Yang tadinya orang itu menggunakan teknologi hanya ansih ya untuk melakukan proses yang biasa dia lakukan, dia harus mengubah gitu. Dengan teknologi itu saya bisa melakukan apa gitu kan, harus gitu. Jadi nggak hanya saya biasanya begini nih, nah sekarang ada alat saya tetap melakukan begitu, tapi hanya sekarang kalau dulu pakai mesin ketik, sekarang pakai komputer, bukan hanya seperti itu sih. Oke, berarti kalau di tataran organisasi nih Pak, alat itu bukan merupakan kendala ya, tapi merupakan tantangan atau merupakan sesuatu yang bisa kita beli, tapi sebenarnya bukan yang utama, karena dengan mengubah mindset sebenarnya kita udah bisa ikutan transformasi digital. Nah, menurut Bapak dengan pernyataan itu gimana Pak? Ya saya sepakat. Oleh karena itu begini, kadang-kadang orang itu kalau sudah mindsetnya berubah bahwa proses ini sebenarnya bisa kita ubah, yang tadinya dengan konsep yang lama, kemudian dia berpikir bahwa proses ini bisa saya lakukan dengan lebih efisien dan efektif dengan mengubah hal seperti ini. Nah, oleh karena itu baru berpikir ini akan bisa lebih berjalan dengan baik kalau disupport oleh teknologi. Nah, baru dari situ berpikir, nah untuk ini dibutuhkanlah perangkat-perangkat, dibutuhkanlah aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Jadi itu tuh sebenarnya belakangan. Jadi jalannya dulu ditata, habis itu kendaraannya boleh pakai apa dulu yang ada. Boleh, ya betul sekali. Ini menarik nih, karena beberapa orang tuh bilang IPB bisa begini karena uangnya banyak, IPB begini karena budgetnya oke, kita nggak bisa karena nggak beli gini. Tapi kalau dari obrolan ini saya bisa narik kesimpulan bahwa ternyata yang penting kemauan dulu Pak ya. Betul. Sebagai contoh gini, kalau ada, ini mohon maaf saja, kalau ada perguruan tinggi kadang-kala
anggarannya kecil gitu ya untuk IT misalkan. Maka ya sebenarnya proses ini ditransformasi dulu. Setelah itu ini diimplementasikan mau pakai apa? Sama dengan misalnya saya mau ke Jakarta, saya ingin naik kendaraan. Yang penting tujuannya kan ke Jakarta. Bukan saya itu yang penting mau naik apa gitu. Oke. Kalau saya punya banyak uang, saya akan pilih saya beli mobil Mercy misalkan. Tapi kalau uangnya sedang-sedang, saya cukup pakai inilah R3 misalkan gitu ya. Atau bisa juga saya naik bis saja. Dan itu akan sampai juga ke Jakarta, dan itu memang ada perbedaan. Kalau kita menggunakan misalkan KRL ya pasti kita Desek-desekan ya. bersama dengan orang. Sama aja misalkan jaringan. Kita kalau mau lebih hemat ya kita barengan dengan pihak lain kan gitu. Jadi yang penting itu adalah model bisnisnya dulu yang diubah gitu. Setelah itu baru perangkat-perangkat. Jadi ada perguruan tinggi yang anggarannya kecil. Misalkan prosesnya diubah dulu. Setelah itu baru untuk mengimplementasikan ini, misalkan kita cukup pakai ini aja deh, LAN biasa. Oke. Ya nggak? LAN biasa, servernya ya tower aja lah gitu ya, pakai kabelan gitu, dihubungkan ke setiap unit, hanya di satu gedung saja. Nggak usah lah semua bangunan terkonek, misalkan gitu. Kalau itu sudah berjalan, kemudian semua orang melihat, wah ternyata ini jauh lebih efisien dan kita bisa mengenerate suatu aktiviti yang lain gitu. Nah, barulah berpikir ini dikembangkan dan seterusnya. Gitu sih sebenarnya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Berarti sebenarnya kalau transformasi digital itu set langsung jadi gede atau memang proses kecil improvement incremental gitu Pak? Ya sebenarnya sih itu mirip kayak kehidupan kita ini, tergantung ya. Kalau misalkan saya itu tiba-tiba lahir kemudian ada di keluarga yang kaya raya gitu ya, mudah-mudahan ya. Amin. Tapi saya udah lahir sih. Nah kemudian saya pengen kendaraan karena saya akan menuju Jakarta tadi. Saya beli mobil yang mewah dong. Orang saya punya uang. Iya. Jadi langsung gitu, gede-gedean aja langsung. Tapi memang semua itu harus model bisnisnya dulu. Semua itu apapun yang akan kita pilih, teknologi apa yang kita pilih itu model bisnisnya dulu gitu. Baru kemudian teknologi itu kita pilih sesuai dengan budget yang kita miliki. Jadi apakah mau langsung besar atau kecil-kecil dulu? Ya tergantung kemampuan kita. Kalau yang penting tahu diri Pak ya? Tahu diri. Jangan sampai kita anggarannya cuman ya kecil. Misalkan saya tuh misalkan anggarannya setahun, katakanlah 200 juta setahun itu. Ya jangan berpikir beli server yang 1,5 miliar. Itu kan jauh dari ini. Berarti mulai aja dulu, pasti nanti ada jalan gitu Pak ya? Saya mau menyebut itu takut dikira ada sponsor. Oke. Tapi udah kesebut ya. Jadi ya kita tidak di-endorse ya. Tidak di-endorse. Bahkan tadi ada helikopter lewat ya. Kita nggak di-endorse apa-apa. Oke, Pak Julio, ini boleh cerita nggak pengalaman Bapak untuk pertama kali memulai proyek transformasi digital di IPB? Nah, Pas pertama-tama nih kayak gimana? Betul. Nah, memang kalau di IPB itu agak beda environment-nya karena waktu 3 atau 4 tahun yang lalu saya masuk ke kantor ini, sistem informasi dan transformasi digital itu sudah berjalan. Namun dalam perjalanan itu ada hal-hal yang memang harus disempurnakan gitu. Itu beda dengan kalau saya masuk ke tempat yang memang belum melakukan transformasi digital. Itu sangat beda. Kalau di IPB kan sudah, hanya memang teknologi yang dipilih, kemudian sistem informasi yang dikembangkan, itu memang itu yang problemnya di sana. Nah, tapi model bisnis itu belum semuanya juga melakukan transformasi digital. Kalau di bidang akademik sebagian besar sudah, tapi ada di bidang lain belum. Nah, jadi saya masuk itu yang lebih mudah adalah masuk ke unit yang memang model bisnisnya itu sudah agak terang gitu ya, melakukan transformasi digital dan agak mudah. Nah, itu oleh karena itu dari situlah masuknya. Kemudian kita benahi teknologinya, aplikasinya dan segala macam. Nah, kemudian baru pindah ke
tempat-tempat yang memang belum melakukan transformasi digital, dan sampai sekarang memang belum semuanya selesai. Mungkin Mas Dian kan, Mas Dian ini kan sebenarnya para sobat ICT tersayang. Mas Dian ini sebenarnya asisten direktur sistem informasi. Nah, Merangkap host. Jadi mungkin ya Mas Dian bisa cerita lah, kira-kira situasi di IPB itu seperti apa pada saat awal masuk, kemudian sampai sekarang, dan melihat bagaimana sih transformasi yang tadi sudah saya sampaikan ya, transformasi digital di setiap unit itu seperti apa. Jadi ini hostnya yang ditanya. Nah, bukan ditanya, saya mohon hostnya itu bercerita gitu. Biar gak gajibut ya. Iya. Nah, apa ya? Jadi kita mulai waktu itu ngedesain ini sih, apa ya, yang sederhana. Kita pengen sebenarnya surat menyurat, apa iya surat itu masih harus di print, kemudian di draft kanan kiri, atas bawah dan lain sebagainya, salah coret dan lain sebagainya, penandatanganannya itu harus nunggu pimpinan, pimpinannya mungkin kadang tidak ada di tempat. Gimana caranya kita otomasi? Nah, waktu itu task yang lumayan apa sih menurut saya sebenarnya. Sebagai orang sistem informasi ini kayaknya mudah sih, cuma implementasi ini. Cuma emang ternyata ketika diimplementasikan banyak yang masih apa namanya, waktu itu kita developnya tanda tangan digital Pak ya. Banyak juga yang apa namanya, ini tanda tangan digital apakah cuma tanda tangan yang di-scan kan ditempel, padahal kita bikinnya beneran tanda tangan digital yang sampai pakai public key, private key dan lain sebagainya, udah pakai kriptografi. Tapi ternyata di situ kita melihat di mana ada kemauan, pasti sebenarnya tools itu bisa dipakai. Mungkin pasti sama yang Pak Julio bilang. Jadi ujungnya dulu kita iya dulu deh mau ikutan transformasi digital, habis itu tools kayaknya bisa menyesuaikan Pak ya. Iya. Nah, ini ada cerita menarik juga sih waktu implementasi apa namanya tanda tangan digital itu. Ada yang menanyakan juga, tanda tangan digital ini valid nggak kalau di print? Namanya ya tanda tangan digital. Kalau udah di print, ya berarti kan udah beda environment gitu kan. Mungkin ada step lebih lanjut untuk memvalidasi bahwa tanda tangan yang di print ini emang benar dari situ. Nah, itu juga merupakan salah satu tantangan tersendiri sih. Iya, jadi kayak ini nih contoh menarik itu tanda tangan digital. Tanda tangan digital tuh separuh itu problemnya ada di model bisnis. Separuh lagi itu di mindset segala macam nggak. Nah, model bisnisnya itu kan banyak yang masih mengikuti pola-pola yang tidak menggunakan teknologi digital, sehingga muncul pertanyaan, Pak, surat ini kalau menggunakan tanda tangan digital kemudian tanpa cap berlaku nggak? Nah, itu kan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang berarti model bisnis untuk proses persuratan ini belum clear. Belum transform ya Pak? Belum transform, itu saya sebut sih belum melakukan transformasi digital secara penuh. Kalau melakukan transformasi digital secara penuh itu model bisnisnya juga sudah sepakat gitu bahwa harusnya seperti ini gitu. Itu banyak kasus sih. Contohnya lain misalkan tanda tangan kwitansi itu harus basah. Nah, berarti kan ada problem di sana. Itunya dulu dibenerin, baru tools ngikut gitu. Iya. Nah, tapi memang itu kadang-kadang lama. Oleh karena itu kadang-kadang ada juga langkah yang dilakukan itu paralel. Jadi sembari toolsnya dibuat, sembari model bisnis itu mohon disempurnakan gitu. Jadi ini berjalan terus gitu. Dan kadang-kadang aplikasi atau sistem digital itu sebagai apa ya? Drive apa? Mendorong supaya model bisnis itu segera ditransformasi gitu. Kadang-kadang gitu kalau menurut saya. Oke, ini jadi ingat-ingat waktu pertama kali emang launching tanda tangan digital sih, Pak. Jadi kan kita mengenalkan istilah-istilah baru. Betul. Kayak apa namanya sertifikat itu apa, password certificate apa. Mungkin itu juga salah satu apa namanya tantangan kita itu di ICT literasi nih Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir dari podcast kita siang ini ya. Menurut Bapak nih ya, ketika kita mau melakukan transformasi digital, apa peranan literasi ICT bagi orang-orang yang ada di organisasi itu Pak? Apakah ICT literasinya harus dinaikin dulu, tunggu bagus dulu baru transformasi, atau kayak gimana Pak? Nah,
sebenarnya literasi itu kan banyak ini ya, ada beberapa level ya kalau nggak salah ya. Pertama itu misalkan yang namanya literate itu ya orang itu mengenal dulu, kemudian setelah kenal tuh paham, kemudian mengimplementasikan dan segala macam. Nah, setiap level itu saya kira tidak sama untuk semua warga atau stakeholder di sebuah unit organisasi gitu. Nah, oleh karena itu misalkan sebagai contoh ada pegawai yang memang ada di lapangan. Itu mungkin level literasinya itu nggak seperti misalnya sebagai pimpinan, sebagai staff di kantor dan segala macam atau staf administrasi dan sebagainya. Jadi, karena lingkungan kerjanya beda nih Pak. Karena lingkungan kerjanya beda, jadi kita harus milah-milah gitu. Kita nggak bisa ukur langsung secara keseluruhan bagaimana sih literasi itu gitu. Itu pasti ada level-levelnya. Nah, untuk saya punya pengalaman ya. Kalau sistem informasi, jadi kalau ada suatu organisasi, kalau saya bangun itu yang paling cepat itu apanya dulu sih gitu. Nah, kalau saya itu selalu berpikir kita buat sesuatu sehingga orang lain tuh kalau nggak ngikuti itu merugikan dirinya gitu. Oh, berarti dia kehilangan kesempatan untuk sebenarnya ya dia nggak dapat apa-apa. Nggak gitu, dapat Pak, apa. Yang paling gampang itu misalkan sistem yang terkait dengan kalau di kantor ya, kalau di lembaga, sistem yang kaitannya sama remunerasi. Kalau mahasiswa itu sistem yang kaitannya sama SPP, UKT dan segala macam, itu paling cepat itu. Jadi kalau kita terapkan ini, kalau orang lain nggak ngikuti itu, dia pasti rugi. Misalkan kalau saya kerja karena nggak mengikuti sistem yang dikembangkan terkait dengan remunerasi, aktivitas saya nggak tercatat, saya nggak dapat honor apa-apa kan gitu. Jadi arahnya pasti saya unit kalau nggak mau melalui sistem itu maka tidak ada pencairan anggaran ke unit itu kan gitu. Oke. Semuanya ke sana. Nah, oleh karena itu kalau dimulai dari sana maka itu mendorong orang atau warga itu untuk meningkatkan literasi dirinya sendiri secara otomatis gitu. Baik. Terserah mau pakai cara apa gitu. Berarti ini apa namanya didorong keadaan harus mercy gitu Pak ya. Iya, Di ujung jurang betul. nih. Kita tuh kan belajar dari kehidupan ini ya. Kalau misalkan kita ada di hutan gitu ya, pasti kita tuh kreatif lah. Kita tuh harus ngapain gitu ya. Kalau kita lapar nggak ada makanan, pasti kita cari-cari sesuatu yang bisa dimakan kan gitu. Nah itu juga sama. Itu menurut saya ini lebih efektif dibandingkan kita itu mengumpulkan orang, kemudian kita latih. Itu udah nggak zaman lah sekarang, apalagi musim pandemi begini. Kelamaan gitu ya. Kelamaan. Oke, jadi unsur maksa lah. Unsur maksa ya. Jadi maksa pada intinya emang zaman terus berubah gitu Pak ya. Mau nggak mau juga kita harus ikutan berubah. Betul. Juga ya. Ya jadi kadang-kadang juga harus kita paksa baik keadaan juga ya. Betul. Itu sih. Oke. Sobat ICT tersayang IPB, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak Julio atas waktunya. Sama-sama. Mungkin nanti kita akan berjumpa lagi di episode 2. Gantian Bapak hostnya saya yang ditanya. Oke, iya. Ini terima kasih buat kru-kru ICT IPB. Di sini ada di depan saya ini sebenarnya ada 4 orang ya yang membantu podcast ini. Mudah-mudahan nanti editornya lancar ya. Karena tadi ada beberapa suara ya namanya juga coba-cobalah. Ini juga salah satu transformasi digital Pak ya. Kita coba dulu ya. Ini kita coba dulu aja supaya wah ternyata dengan alat seperti itu aja bisa gitu. Iya, ini contohnya sebenarnya logo ini nggak ada. Logo ini nggak ada. Ini green screen doang nih sebenarnya. Tapi ya adalah teknologinya ya, itu jadi ada logo IPB University. Yang penting itu tadi tujuannya apa sih gitu. Mau ngapain gitu. Setelah itu baru coba dulu lah. Coba dulu. Oke. Ini mungkin podcast kita nanti sobat ICT tersayang IPB bisa lihat ya di podcast kita berikutnya, mungkin mic kita udah ganti jadi lebih bagus atau kayak gimana ya. Ini merupakan sebuah proses dan sekali lagi terima kasih Pak Julio. Kita tutup sampai di sini. Salam sayang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.